Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang kedua kali ini. Kita akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu membahas tentang mana hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Oke, sebelumnya kita melihat indikatornya. Indikatornya ada 5. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban warga negara. Kemudian, peserta didik atau siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian siswa dapat mengetahui kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Siswa dapat menjelaskan tentang penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita bahas makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Ini hak. Jadi kita kalau punya hak berarti kita harus mendapatkannya, memperolehnya, itu namanya hak. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kita punya hak dalam diri kita, pastinya kita bisa memperolehnya. Hak berbicara, hak berpikir, karena kita dikasih mulut, dikasih otak dan sebagainya. Ini hak yang berbentuk suatu kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Ada hak, mungkin kalian jadi pimpinan, kemudian mungkin kalian jadi orang yang mempunyai kekuasaan. Ini ya, setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Ini hak semuanya. Jadi hak yang diperoleh itu akibat dari dilaksanakannya suatu kewajiban. Contoh, seorang pekerja bekerja pada suatu perusahaan. Dia setelah bekerja, otomatis dia punya hak untuk menerima gaji atau upah dan sebagainya. Itu namanya hak. Kewajibannya melakukan apa yang menjadi aturan di situ, ini kewajiban. Nah, hak asasi manusia sekarang. Hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh manusia, hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Itu namanya hak asasi. Bisa disingkat dengan HAM, ya. Hak yang dimiliki oleh seseorang, setiap pribadi yang melekat pada dirinya sejak lahir. Sejak lahir itu hak asasi manusia. Kemudian ada hak warga negara. Hak warga negara itu apa saja? Dan apa itu hak warga negara? Karena kita menjadi warga negara Indonesia, berarti kita juga punya hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Ini hak warga negara karena kita ada dalam suatu negara, maka kita mempunyai hak di dalam negara itu. Hak asasi tadi sifatnya universal, umum. Ya, hak asasi sifatnya universal. tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang, karena hak asasi tadi
melekat pada diri manusia, jadi tidak terlalu apapun. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Seandainya kita menjadi warga negara Indonesia, berarti hak warga negara Indonesia. Kita menjadi warga negara Australia, berarti hak warga negara Australia apa? Itu sesuai dengan kewarganegaraannya. Nah, itu pengertian daripada hak warga negara dan hak. Kemudian kewajiban itu apa? Ada hak juga ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ini kewajiban. Contoh, kita mempunyai kewajiban sholat, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Ini kewajiban. Seandainya tidak dilakukan, maka kewajiban itu tetap akan dituntut nanti, karena ada kewajiban. Contoh, anak sekolah, kewajibannya apa? Wajib memakai seragam, wajib membayar SPP dan sebagainya, itu kewajiban. Seandainya tidak dilakukan, maka akan menjadi pertanggungjawaban nanti, tetap ditagih, ya, ditagih. Jadi tetap ditanyakan karena ada kewajiban. Nah, sekarang kewajiban asasi apa itu? Kewajiban asasi merupakan dasar setiap orang, ya, karena asasi itu dari bahasa Arab, asasun itu dasar. Jadi kewajiban dasar yang ada pada setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut, karena menyangkut dirinya sendiri atau secara pribadi. Asasi itu maknanya dasar, pokok yang melekat pada diri seseorang. Oke, sekarang kita membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara apa itu? Hak warga negara sebagai warga negara mempunyai hak, sebagai warga negara mempunyai kewajiban. Hak warga negara diantaranya adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga negara tidak dibeda-bedakan, meskipun itu orang kecil, meskipun itu orang besar. Kalau sudah itu merupakan haknya, maka wajib diperoleh. Nah, itu hak. Hak apa? Kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Jadi hak di hadapan hukum dan pemerintahan itu sama, tidak memandang, semuanya kedudukannya sama. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini hak. Kita punya hak. Kita punya hak untuk hidup bahagia. Kita punya hak hidup yang layak, tidak memandang siapapun. Karena kita sebagai warga negara, kita punya hak untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Jadi tidak boleh manusia itu kita hadang-hadang, kita halangi tidak mendapatkan pekerjaan, tidak boleh. Karena punya hak yang harus diperjuangkan. Hak berpendapat, nah ini juga hak warga negara. Jadi meskipun kita ini sebagai orang kecil, kita juga berpendapat. Contohnya dalam melaksanakan pemilihan umum, itu hak warga negara Indonesia. Semuanya sama, mempunyai hak pilih, ya, untuk melakukan demokrasi. Nah, ini juga salah satu hak berpendapat. Kemudian hak kemerdekaan dalam beragama. Ini hak. Kita semuanya boleh memilih agama apapun. Hak pribadi. Tidak boleh orang lain untuk menghalang-halanginya. Itu hak. Hak ikut serta membela negara. Hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia.
hak atas kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Nah, kewajibannya apa? Nah, jadi ada hak juga ada kewajiban. Nah, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan ini wajib. Kita sebagai warga negara hidup dalam suatu negara, maka kita wajib menaati hukum yang ada dalam suatu negara itu. Nah, kewajiban membela negara wajib. Bila mana negara itu ada kegentingan, kekacauan, ada musuh, kita juga wajib membela bersama-sama yang lain. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, ini ya kewajiban. Kita wajib menghormati orang. Kalau kita pengen dihormati orang, berarti kita juga wajib menghormati orang. Ini harus, ya. Kewajiban menghormati hak asasi manusia itu harus. Kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, ini juga termasuk kewajiban untuk membela negara, untuk keamanan suatu negara, untuk mempertahankan negara dari ancaman ke negara lain. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Apa haknya negara untuk warga negara? Hak negara atau pemerintahan pada warganya menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Jadi negara itu mempunyai hak untuk menciptakan kedamaian, keamanan, ya, keselamatan, ketentraman, kesejahteraan bagi warga negaranya. Makanya diciptakan aparat-aparat keamanan seperti kepolisian, TNI, Satpol PP. Itu semuanya tidak lain untuk menertibkan atau mewujudkan keamanan bagi seluruh rakyat. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini hak negara. Memonopoli suatu sumber daya yang nanti bisa dieksploitasi, digali hasilnya untuk kemakmuran rakyatnya. Hak negara untuk dibela, ini juga hak negara dibela. Hak negara untuk ditaati. Kemudian kewajibannya negara terhadap warga negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wajib. Negara atau pemerintahan wajib melindungi rakyatnya. Kemudian memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini harus dilakukan oleh negara. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, mendirikan suatu pendidikan, mengadakan suatu pelatihan-pelatihan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, biar warga negaranya menjadi warga negara yang baik, pinter-pinter dan sebagainya seperti kalian ini. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya, berdasarkan kemerdekaan, damai abadi dan keadilan sosial. Ini kewajiban negara, karena tidak bisa hidup sendiri, harus bersama-sama dengan negara lain. Makanya harus mengadakan hubungan internasional, ya. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ini hak negara terhadap warga negara, kewajiban negara terhadap warga negara, banyak sekali, ya. Jadi kalian bisa mempelajari lebih lanjut sehingga kalian bisa memahaminya. Ini hanya sekedar saya mengantarkan kalian dalam pembelajaran ini, cermati dengan baik sehingga kalian bisa paham. Nanti kalau tidak paham, kalian bisa bertanya, japri saja, ya, japri saja langsung kepada saya atau guru yang lain sehingga semuanya bisa terselesaikan. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadikan kalian bertambah pinter, tambah baik, sehingga kalian jadi benar-benar jadi orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat, lebih-lebih bermanfaat di masyarakat dan negara. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.